guys, welcome back to YouTube channel aku di channel Di Edukasi. Nah, jadi kali ini aku mau bagiin gimana sih bikin bab 3 skripsi kalian biar lancar. Which is yang kemarin sudah aku bagiin tips untuk ngebikin bab 1 dan bab 2. Buat teman-teman yang belum nonton apa aja sih tips untuk ngebikin bab 1 dan bab 2, silahkan kamu simak dulu di video ini. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, wajib banget ditonton ya, karena tips ini akan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Yang kelima, saatnya kita penentuan uji apa yang mau kita gunakan di dalam skripsi kita. Nah, karena aku memberikan contohnya untuk model regresi linear berganda atau regresi linear sederhana, biasanya nih mahasiswa menggunakan yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 5. Yang pertama normalitas, yang kedua multikolinearitas, yang ketiga autokorelasi, yang keempat heteroskedasisitas, yang kelima adalah linearitas. Apa sih pengertian dari uji-uji tersebut? Kayaknya nggak bakal bisa aku bahas di channel YouTube yang ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas di bagian bab 4 atau bagian pembahasan. Nah, intinya nanti di bab 4 kamu harus buktikan bahwa data yang kamu gunakan dalam skripsi ini memang lolos dari 5 masalah uji asumsi klasik tersebut. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk membuktikan bahwa data kamu itu terpenuhi asumsi BLUE. Apa sih BLUE itu? BLUE adalah Best Linear Unbiased Estimator, sehingga kamu menurunkan derajat errornya dan memastikan bahwa dari masing-masing data itu tidak ada permasalahan simultan atau tidak ada hubungan antara variabel bebas. Intinya akan jauh kita bahas lebih lengkapnya nanti di bagian bab 4. Nah, selain yang namanya uji asumsi klasik, ada juga nih teman-teman, yaitu uji hipotesis. Kamu harus tahu ya, bahwa kemarin di bab 2, kita kan udah buat yang namanya hipotesis dengan kalimat diduga-diduga, yaitu pendugaan antara variabel bebas memang berpengaruh terhadap variabel terikat. Sekarang kita harus buktikan bahwa uji hipotesis itu memang benar adanya, yaitu dengan uji T, statistik. Yang kedua adanya uji F, statistik, yaitu yang terakhir adalah uji R-square, atau biasanya ada yang menambahkan dengan uji adjusted R-square. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah tips untuk membuat metodologi penelitian dengan asumsi kamu mau menggunakan model regresi sederhana atau model regresi berganda. Lalu gimana kalau misalnya kamu tertarik untuk membuat metodologi penelitian dengan sifatnya tadi itu data kualitatif atau menggunakan data primer? Kira-kira uji apa aja yang bisa kamu gunakan? Saya bisa kasih contoh, ada beberapa uji yang bisa kita gunakan ketika kita mengolah si data primer tersebut. Yang pertama, kita harus uji deskriptif. Yang kedua, ada uji validitas, uji reliabilitas, terus ada analisa SWOT, atau yang terakhirnya kita bisa tambahkan dengan analisis IFAS dan FAS. Jadi, ketika data yang kamu gunakan adalah data primer atau jenis penelitiannya tipe yang kualitatif, maka kamu bisa menguji tadi yang pertama menggunakan uji deskriptif data. Nanti di deskriptif data kamu akan menjelaskan seperti data maksimal, data minimal, skewness, kurtosis, dan ada beberapa pilihan-pilihan lainnya yang memang kita bisa gunakan software untuk menguji deskriptif tersebut. Biasanya ada software Ifuse, ada software Stata, atau yang paling mudah menggunakan software SPSS. Selain itu, ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji ini akan mengetahui seberapa valid dan seberapa real data yang kamu gunakan dalam penelitian ini. Dan juga ada yang namanya standar untuk mengakui data tersebut terbukti real dan juga terbukti valid. Tentunya sekali lagi saya bilang kita harus menggunakan buku atau teori yang membahas tentang penjelasan-penjelasan statistika tersebut. Lalu berikutnya ada yang namanya analisa SWOT dan juga analisa IFAS dan EFAS. SWOT dan IFAS-EFAS ini menjadi satu. Saya jelasin dulu yang SWOT ya. Kalau SWOT ini terdiri dari 4 instrumen. Yang pertama S, strength atau kekuatan. Yang kedua W, weakness atau kelemahan. Yang ketiga adalah O, yaitu opportunity atau peluang. Yang keempat adalah T, threat atau ancaman.
Sehingga biasanya sih anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan analisa ini, dia yang ingin mengetahui tentang peluang bisnis ke depan, yang jenis penelitiannya memang sifatnya adalah strategi, atau yang ingin mengetahui tentang potensi-potensi perekonomian yang ada di satu wilayah. Nah, bisa nih menggunakan analisa SWOT yang nanti akan diukur angkanya, yaitu dengan angka IFAS dan EFAS tersebut. Sekali lagi ya, kita harus menggunakan beberapa buku-buku pedoman yang memang akan mudah membantu secara teoritikal menjelaskan tentang analisa ini. Nah teman-teman, sekian ya tips untuk bab 3 atau metodologi penelitian yang dapat aku kasih ke kamu. Semoga ini dapat memudahkan kamu dalam penyusunan skripsi. Dan jangan lupa aku bakal masih bagiin tips untuk ngebuat bab 4 analisa. Dan juga nanti ada saran beserta ada daftar pustaka di next video. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!